Halo sahabat DNTV, saat ini kami sedang berada di sebuah kawasan perumahan BSD, tepatnya di Kencana Loka Blok G5 nomor 5, di sebuah kafe yang bernama Edudut Kitchen. Ya, saat ini kami sedang bersama dengan ownernya, Ibu Aning Rahmat. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya, terpaksa kita berjauhan duduknya, Bu, ya sekarang ya, karena di masa pandemi saat ini ya. Oke, baiklah, Ibu, kita pengen ngobrol-ngobrol tentang orang-orang yang menginspirasi gitu ya. Salah satunya Bu Aning Rahmat. Oke, Bu, boleh ceritakan sedikit bagaimana proses awalnya Ibu sampai menekuni usaha kuliner Edudut Kitchen ini, Bu? Dari awal ya? Iya, boleh dari awal. Saya dari tahun kapan? Saya usaha ini udah berjalan ya tahun 2000-an ya. Tahun 2000? Ya, jadi kurang lebih ya 20 tahun ya. Udah 20 tahun 20 ya? tahun ya, saya mulai Iya. usaha ini. Mulainya juga dari benar-benar dari bawah banget. Iya. Dulu dari pinggir jalan jualannya gitu. Dari cuman satu macam kue, akhirnya tambah seperti itulah. Iya. Ya cukup lama lah kita benar-benar merintis dari bawah. Ya, Gitu. dari tahun 2000 itu sampai 2020 ini berbagai macam suka dukanya udah Ibu jalani. Aduh, kayaknya kalau bikin buku udah berapa jilid gitu ya. Ya, Bu, tadi Ibu bilang mulai dari pinggir jalan sampai sukses saat ini ya. Ya, belum udah sukses banget seperti sih ya. ini ya. Ya, kita melihatnya kan ini suatu progres ya, Bu ya. Oh iya. Dari awal memang dari titik nol sampai punya kafe sebagus ini ya. Kalau menurut saya ini sudah bagus gitu ya. Bu, boleh ceritakan sedikit, Bu, mula awal Ibu tadi mendirikan kafe ini terinspirasi dari apa gitu? Awal mula mendirinya kafe atau Edudut? Ini kan Edudut sebenarnya kita Kitchen tadinya ini, ya. namanya Edudut Risoles. Edudut Risoles? Ya, awalnya Edudut Risoles dan itu ya hampir 20 tahun emang Edudut Risoles namanya. Oh iya. Gitu. Sekarang kita ganti dengan Edudut Kitchen. Edudut gitu. Kitchen. Sebenarnya sih ini baru Edudut Kitchen ini. Edudut Kitchen ini baru? Baru. Iya. Ini baru, mungkin boleh dibilang kita apa ya? Bukan korban ya, tapi ini justru gara-gara pandemi. Oh gitu ya. Tapi ya itulah gitu, maksudnya ada kita semua merasakan pandemi ya gitu. Kita nggak boleh berhenti di satu titik gitu kan. Iya. Mesti berubah mengikuti zamannya seperti itu. Iya. Jadi sekarang kita berubah jadi Edudut Kitchen dari Edudut Risoles. Oh iya, tadi Edudut Risoles yang di situ ya? Oh iya, itu masih ada di Edudut Risoles. Oh iya. Yang ini dari Edudut Kitchen. Edudut Kitchen gitu ya. Iya. Jadi kalau saya lihat tadi dari banner atau dari menu itu udah berbagai macam menu ya, Bu ya? Iya, kita pengembangan ya, karena memang kalau saya boleh cerita sedikit ya, kita berjalan Edudut Risoles itu 20 tahun gitu kan. Kita memang bergerak di bidang kue basah gitu. Jadi yang kita jual itu kue-kue jajan pasar seperti itu. Nah, apa namanya? Selama 20 tahun ini pelanggan-pelanggan kita tuh biasanya tuh kantor, IO gitu kan. Terus sekolah-sekolah, apa namanya? Buat acara-acara gathering kayak gitulah gitu kan, seperti itu. Nah, ketika pandemi melanda Indonesia gitu kan, mau nggak mau semua itu berhenti gitu kan. Dan saya cukup merasakan ya lumayan lah terkena imbasnya juga gitu kan, hampir mungkin 80% lah penurunannya seperti itu kan. Omset ya? Iya, omsetnya jauh banget berbeda gitu kan. Karena memang pelanggan-pelanggan saya itu ya itu seperti itu, seperti IO apa namanya, kantor kan Jakarta juga tutup begitu. Jadi saya berinovasi bagaimana ini kita nggak boleh berhenti gitu kan. Saya cobalah gitu kan, banting setir gitu. Iya, banting setir ya. Mungkin kita sedikit inovasi lah ya, improvisasi gitu kan. Bagaimana cara kita tetap berjalan dengan keterbatasan apa namanya kondisi seperti itu. Jadi yang tadinya kita sistemnya itu nggak pernah orang nggak makan di tempat gitu kan.
orang makan take away, take away aja gitu kan. Kita menyediakan snack box, yang terutama snack box yang kita sediakan Pak. Snack box itu, ya. Sekarang kita mau lihat beralih nih gitu kan. Kita bikin seperti mungkin kayak kafe gitu kan. Orang bisa makan di sini, bisa konsepnya itu ya seperti ini Bapak lihat itu kan, orang ada kursi, orang bisa datang gitu. Cuman tetap saya Edudut kita tetap fokus di kue basah gitu, jajan pasar. Jadi kue-kue tradisional gitu. Saya pengen mengangkat seperti ini loh. Oh, kue tradisional pun juga kita bisa dibikin di kafe ya gitu kan. Selama ini kan kita mungkin kalau ke kafe itu lihatnya tuh mungkin kopi terus roti, gitu makanannya kan yang makanan-makanan western kan. Kayak ya mungkin croissant, terus yang pastry gitu. Tapi ini saya pengen bagaimana kue basah gitu kan. Kita juga bisa diangkat naik kelas gitu. Misalnya seperti di kafe juga, bisa santai minum kopi, mungkin makan dadar gulung kayak gitu. Iya. Bu, jajanan yang Ibu sediakan di sini, saya melihatnya ini juga banyak ya Bu ya? Ya, alhamdulillah banyak. Ini produksi dari Edudut Kitchen semua? Ya, kita awalnya memang dari kita buka Edudut, kita produksi sendiri. Tapi seiring berjalan waktu gitu, saya juga ingin mungkin kita saling membantu ya. Saya mungkin pengen juga untuk mengajak teman-teman gitu kan, mungkin ibu-ibu yang kurang ada pekerjaan gitu, pengen saya ajak untuk dikaryakan gitu. Jadi ada beberapa orang gitu, memang saya didik dulu gitu, saya ajarin bikin kue dulu. Jadi saya kamu bikin ini seperti ini, saya didik, saya sampai benar-benar rasanya oke. Lalu kamu boleh titip di sini seperti itu. Jadi kita ya mengangkat itu juga lah perekonomian masyarakat. Jadi sekalian kita berbisnis tapi membantu mereka juga ya Bu ya. Dari pendapatan mereka juga terbantu seperti itu ya. Tapi memang memenuhi standar-standar yang udah Ibu tetapkan di sini. Iya, itu harus. Makanya kita tetap kita didik dulu yang mau kita ajak kerjasama ini. Betul. Biar customer itu nggak kecewa ya Bu. Iya. Ketika dia datang ke sini, oh ini enak nih. Iya. Gitu kan. Oh, besok pasti datang lagi. Itu udah pasti ya. Tetap harus standar Edudut seperti itu. Siap. Karena barang-barang yang kita pakai juga barang-barang yang premium. Nah ini menarik nih Bu ya. Ini perbincangan kita menarik nih. Lama nih kayaknya. Iya. Di masa pandemi ini kan nggak kita pungkiri juga ya Bu ya. Dampaknya itu luar biasa gitu. Ya. Apalagi usaha-usaha UMKM ya. Dan sektor-sektor informal gitu ya. Yang benar-benar mereka itu penghasilannya mereka itu memang didapat dari hasil usaha. Nah, kita juga pernah menyaksikan di mana di media-media manapun banyak yang tutup gitu. Dan ada istilah mereka tuh usaha gue udah innalillahi katanya gitu kan, mati total seperti itu. Nah, ini inspirasi banget buat saya Bu. Apa yang membuat Ibu tuh bisa bertahan gitu loh dengan kondisi seperti ini? Dan nggak mudah ya Bu Aning ya, dengan kondisi seperti ini gitu. Dan memang sih, makanya tadi di awal saya juga bilang saya juga cukup merasakan gitu kan, saya bilang sampai penurunan itu 80% tapi tetap saya punya satu buah prinsip gitu, kita tidak bisa berhenti gitu, apapun yang terjadi kita harus tetap bergerak gitu kan. Mungkin kita bergeraknya sedikit kurang kecepatan sedikit gitu kan, atau kita mungkin ganti gaya gitu, tapi tetap harus ada harus inovasi harus ya, puter, inovatif gitu. ya, harus tetap putar, jangan kita berhenti seperti itu. Kita karena kayak pandemi ini kita juga nggak tahu sampai kapan ya Pak, ya kan? Maksudnya dulu mungkinnya bilangnya cuma 2 bulan, sekarang sudah berjalan hampir 9 bulan ya, 9 bulan ya, seperti itu. Kalau di 9 bulan itu kita berhenti gitu, apa jadinya? Iya benar. Ya kan? Tapi dan hidup terus berjalan. Iya, saya prinsipnya seperti itu. Saya harus tetap berjalan, walaupun di awal-awal pandemi itu kita tidak bicara masalah keuntungan gitu. Sekarang kita berbicara bagaimana kita tetap eksis. Dan ekspektasinya nggak bisa terlalu tinggi juga ya? Iya, enggak. Yang penting prinsip saya harus tetap ada gitu. Iya. Harus tetap, sebenarnya dulu tetap hadir di masyarakat. Iya. Ya Bu, tadi karyawan Ibu menyediakan saya kopi nih. Kopi ini apa ini Bu? Namanya ini apa ini? Ini kita salah satu terobosan kita adalah kita sekarang
juga menjual kopi gitu. Kopi, tapi ada susunya ya? Iya, ini kopi. Jadi karena memang sekarang kan kopi sedang menjamur nih Pak, gitu Ya, ya. kafe-kafe gitu ya? Iya, kafe-kafe gitu. Kita mungkin ya kita juga boleh lah dibilang kita follower nggak apa-apa gitu kan. Iya. Tetap karena kita bikin konsep kita duduk di tempat, maka kita harus menyediakan minuman juga di sini kan. Iya, Ini iya, kopi yang saya pilih itu kita kopi tarik Pak. Oh, kopi tarik. Iya. Oke. Jadi iya. mungkin Bapak juga lebih tahu ya, Iya, kopi iya. tarik itu kita tidak menggunakan mesin. Jadi saya tetap karena gini, Edudut itu kita mengangkat jajan pasar, kue tradisional. Oke. Jadi saya juga pengen kopinya itu yang tradisional ya gitu Tidak kan. menggunakan mesin Iya, gitu betul, ya. gitu. Jadi Pengolahannya cukup dengan tangan manual ditarik saja aja gitu ya. Memang ini kopi ini kebetulan kopi tarik itu khas Melayu ya, mungkin di Sumatera, Kalimantan, mungkin kayak di Malaysia, Singapura seperti itu. Dulu saya juga saat saya muda saya pernah tinggal di Pontianak gitu. Jadi saya ya tinggal di Pontianak. Ini kopinya kopi Pontianak Pak. Pontianak ya? Iya, dari Kok Pontianak. kalau nggak salah kopi O ya? Kalau kopi ya? O ya, kopi O itu jadi kita kalau di Melayu namanya kopi tiam. Kopi tiam, Ya, jadi iya. warung kopi seperti Iya. itu. Jadi saya lebih tertarik. Oh, bagus juga ya, mungkin sesuai dengan Edudut yang apa? Edudut Kitchen nih. Kita pengen tuh yang tradisional, jadi nggak perlu pakai mesin. Iya, Mungkin ya. Pertama itu, kedua juga dari sisi apa namanya permodalan juga lebih murah gitu kan. Kita beli mesin sama kita beli corong kan lebih murah beli corong. Iya. Seperti itu. Tapi hasilnya saya juga sudah coba cita rasa kopinya itu juga nggak kalah sama yang Kopi pakai yang udah di mesin kafe ya. gitu Jadi ya? orisinil banget dan rasa kopinya kuat banget. seperti itu. Iya. Cuman hanya di sini dicampur susu ya. Iya, karena kalau kopi tarik campur susu. Kalau Susu, yang kopi polos namanya kopi O ya. Nanti ini konsumen atau customer yang datang itu tergantung permintaan mereka ya? Oh iya, pasti. Oh, gue mau yang pahit nih. Iya, Jadi bisa. susunya kita kurangin sedikit Iya, gitu ya. bisa, Oh, gue yang bisa. manis ditambahin susunya seperti itu ya. Iya. Oke, kita lanjut ya Bu Aning ya. Begini Bu, apa yang membuat Ibu terjun di bidang perkuean gitu ya? Atau memang ada basic dari dulunya atau siapa, orang tua atau siapa sehingga bisa terjun di bidang kuliner seperti ini, kue-kue basah seperti ini? Jadi saya sebenarnya sudah beberapa kali ya saya mungkin diwawancara, di interview gitu kan. Itu ini pertanyaan yang pasti nggak pernah absen ya. Selalu ada ya? Iya selalu ada gitu. Kenapa sih ibu kok bikin kue gitu? Apa ibu ini ahli kue gitu kan? Saya selalu jawab satu. Saya tuh nggak ahli masak. Saya cuma satu ahli. Saya tuh ahli makan gitu. Tapi bisa bikin kue Iya, ya? saya tuh ahli makan. Saya tuh suka makan memang gitu kan. gitu. Saya senang makan, saya suka makanan, jadi saya suka aja gitu kan. Jadi saya suka ya, pergi-pergi ke tempat yang banyak makanan gitu. Nah jadi dari kesukaan saya itu timbullah gitu kan. Saya juga bisa nih bikin kue gitu kan. Maksudnya Iya. kita bisa dipelajarin gitu. Jadi kita kalau ada orang bilang bisnis harus sesuai passion, maksudnya harus dengan keahlian, enggak juga gitu kan. Enggak juga ya Bu ya? Bisa kita pelajarin gitu kan. Saya Sekarang cuma medianya bisa. juga udah banyak ya Bu ya? Kenapa? Bisa lihat YouTube. Oh segala iya, macam, sekarang kan? banyak banget Banyak ya. banget. Yang penting kalau kita punya keinginan gitu ya, kita bisa kok tutorial dari yang bikin kue, bikin Iya. jahitan segala macam ada. Betul. Gitu. Yang penting Nggak ada kehilangan keinginan akal aja ya. ya, betul. Jadi kalau memang dari dulu tuh memang basicnya nggak ada ya? Saya nggak ada basic, Nggak ada basic. untuk makanan nggak ada. Saya nggak Nggak ada. sekolah di makanan nggak. Gitu. Tapi saya tetap belajar juga sih. Setelah saya ini saya ikut kursus-kursus juga. Setelah Bu. itu tapi. Mungkin ini kalau boleh saya mau kasih pendapat ya. Mungkin ini. Wah, kayaknya untungnya lumayan nih gitu. Makanya termotivasi untuk Oh iya. Ya, pasti lah jualan ya. kue gitu kan. Ya, memang. Kuliner kue gitu ya. Bu, pertanyaan saya selanjutnya ya. Saya dari tadi melihat mulai saya masuk dari sini kaget gitu ya. Apa yang buat saya kaget coba Bu? Ini namanya kok lucu gitu, kok Edudut gitu ya. Hah? Padahal ownernya namanya Aning Rahmat Iya, gitu iya. ya. Itu ada filosofi apa gitu Bu, sehingga namanya kok Edudut gitu. Jadi sebenarnya enggak juga, itu sebenarnya nama kecil saya. Oh gitu? Maksudnya nama kita kan biasa kalau kecil suka dipanggil-panggil tuh, Oh, gitu. diledek-ledekin kan sama biasalah kakak-kakak gitu kan. Saya
saya memang dari kecil saya gendut. Jadi saya itu dipanggilnya Gedut dari kecil gitu. Memang gendut mungkin ya. Memang gendut saya dari sampai sekarang juga gendut. Nah, terus di awal saya buka toko ini belum ada nama. Oh, belum ada nama Belum ada sama nama sekali. gitu kan. Saya juga dulu mungkin saya belum cerita ya. Saya itu bukanya itu dulu di depan komplek rumah saya di Jakarta Oh, di dulu. Jakarta, Ya, ya. di situ. Dan kebanyakan pembelinya itu ya teman-teman juga, maksudnya tetangga-tetangga gitu kan. Dan mereka tuh kalau beli panggil Dut, beli Dut kayak gitu Oh, tuh. gitu. Jadinya akhirnya ya udahlah kasih nama aja Dut nih. Soalnya ya Dut kayak gitu. Sampai Justru sekarang jadi orang gitu. apa namanya tuh tertarik ya. Iya mungkin ya. Lucu gitu loh ngelihat namanya Dudut. Memang banyak sih Orang istilahnya, namanya, maksudnya apa sih yang Dut? gitu kan. Rahmat kue ada, ya kan. Andi kue ada, Iya, bakery iya. gitu. Ini Dudut gitu. Ya, padahal waktu kecil kita sebel ya kalau dipanggil itu. Tapi sekarang jadi nama yang ya lumayan berkah ya. Tapi mungkin namanya nih yang bikin berkah kali ya. Iya, Bu, ya. alhamdulillah ya. Jadi Dudut, gendut, duitnya juga gendut gitu. Amin, amin. Oke, Bu Aning, kita lanjutkan. Saya mau nanya nih. Ini kan kita sama tahu nih kawasan BSD ya, Iya. Bumi Serpong Damai. Dan boleh dibilang orang-orang sini ya tajir-tajir gitu. Oh, Kayak gitu. Apa memang ada segmen pasar yang Bu Aning tuju dulunya bikin usaha di sini? Iya. Ya. Ya sebenarnya di BSD ini cabang kedua kita ya Pak. Oh, cabang Iya, kedua nih? ini cabang kedua. Kita pertama itu memang di Jakarta, di Cilandak. Oke. Sekarang masih ada satu toko di sana. Dan Oke. ini sebenarnya kita di BSD ini apa namanya invasi ya. Oh, iya, masih pindah kemari ya. Ya karena memang kita lihat BSD itu bagus banget buat usaha ya, apa namanya kalangannya juga middle up di sini, daya belinya tinggi. Iya. Dan orang-orangnya suka jajan kayak gitu. Bagus di sini untuk kita. Ya sebenarnya sasaran Edudut itu sebelum apa nih pra pandemi ya. Iya. Sebelum pandemi Lebih. itu kita memang lebih sasarnya ke perkantoran, Iya. ke apa namanya Ya, lembaga-lembaga gitu ya lah ya. snack box lah gitu Iya. kan gitu. Tapi kalau di BSD ini kan memang dia perumahan banyak ya, ada perkantoran juga seperti itu. Ya kita sama tahu sih kalau di BSD ini soal harga, gitu. Iya. Mereka nggak memperhitungkan, tapi Iya, rasa betul. gitu. Betul banget. Kalau rasanya kualitas, mereka mau beli seberapapun gitu. Betul. Kayak yang kita lihat seperti itu ya, Iya. Bu Aning ya. Gitu. Pasti kita survei dulu. Berarti sekarang cabangnya ada 2 sekarang. Ya cabangnya baru 2 Di ya. sini sama di Jakarta. Jakartanya di mana, Bu? Jakartanya kita di Cilandak. Di Cilandak. Iya. Posisinya di Posisinya itu di Jalan Tarogong, Caringin. Jadi dia perbatasan antara Cilandak dan Pondok Indah. Di situ juga lumayan ya, maksudnya untuk apa namanya segmennya juga middle up juga. Middle up juga ya. Oke, ya sih. Seperti itu. Iya benar ya. Kalau daerah-daerah Jakarta kita sama tahu lah ya, Ya, mereka ya. betul. Memang kita kalau mau buka usaha tetap harus survei dulu. tempatnya, bener. seperti itu kan. Ya luar biasa ya Bu Aning ya. Terus Bu, terakhir dari makanan yang Bu Aning produksi di sini kan saya lihat banyak juga ya. Nah jenis-jenisnya itu berapa jenis Bu yang tersedia setiap hari gitu di sini? Kita ada kurang lebih 30 jenis ya 30 Pak, jenis? itunya, itu ya. Memang kalau dulu itu kan kita memang namanya Edudut Risoles. Jadi sudah pasti ada itu risoles. Segala macam risol. Ya, kita punya ada 5 macam varian risoles. Risol saja, apa aja tuh? Keju? Ada risoles mayo, risoles rambut, risoles keju, risoles spaghetti bolognese, Oke. ada risoles tuna mayo. Terus kita juga ada berbagai macam kue basah ya, seperti pastel, ada bergulung, kue lumpur, lemper, arem-arem, seperti itu. Pokoknya banyak lah gitu. Ada 30 item Ya, makanan. untuk kue basahnya. Sekarang kita di samping jual kue basah, kita juga jual makanan besar. Iya. Ya, karena mungkin kalau orang datang ke sini pengen makan yang lain selain kue basah, kita ada mie ayam. Mie ayamnya juga enak loh Pak. Gitu. Iya. Mie ayamnya, sambalnya itu yang enak. Sambalnya ya, Sambal khas gitu Edudut, ya, khas Edudut. Terus ada nasi goreng juga, Nasi goreng. ada roti bakar. Roti bakar. Pokoknya bisa buat nongkrong deh.
ada aneka dimsum, Iya. somai seperti itu. Jadi berubah namanya dari risoles ke kitchen, Iya. jadi bertransformasi juga ya Iya, makanannya ya. Iya, Tidak hanya betul. menjual risoles saja gitu dan Iya, kue. betul. Jadi ada makanan-makanan ringan atau berat yang lain gitu. Iya, Mie ayam, nasi goreng dan segala macam. Ada dimsum juga saya lihat tuh tulisannya ya. Kita sebenarnya saya banyak yang pengen saya masih banyak, misalnya ada kita Banyak bisa pengen bikin, dieksplor, banyak ekspor, banget ya. pengen bikin kue kering juga, pengen cuman mungkin bertahap. Bertahap ya. Oke. Karena ya itulah, alhamdulillah ya, pandemi itu bikin kita berhenti untuk berpikir gitu kan. Betul, ya, Sebentar berpikir apa nih yang bisa kita lakukan. Ternyata banyak gitu. Iya, betul. Jadi jangan apa namanya tuh kalah dengan keadaan ya. Iya, Jangan kita menyalahkan situasi gitu Sisi ya Bu ya. positifnya pasti selalu ada. Selalu. Hikmahnya pasti ada. Benar. Jadi positive thinking itu perlu banget ya dalam Iya. usaha ini ya. Iya, Karena pasti. pengusaha tuh harus pinter banget ya. harus pinter berspekulasi gitu ya. Kalau salah sedikit aja udah. Ya sebenarnya bukan spekulasi juga sih ya. Yang penting kita jangan, saran dari saya, jangan berhenti untuk berpikir. Karena kalau kita merasa cukup, kita berhenti berpikir, sudah kita nggak akan berkembang gitu kan. Teruslah berpikir bagaimana caranya bisa maju seperti itu. Oke. Bu, dari 30 item lebih itu ya. Pastinya ngerjainnya juga banyak orang ya Bu ya. Ya karena tadi saya bilang saya sekarang mulai merekrut, jadi saya memberdayakan, ada ya beberapa teman-teman saya yang ibu-ibu gitu kan, saya berdayakan gitu. Jadi saya sekarang tidak perlu dengan apa namanya banyak-banyak karyawan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Dulu sebelum pandemi karyawannya Iya, gitu, saya sebelum pandemi saya banyak karyawan saya gitu kan. Saya mulai berpikir ketika pandemi banyak kawan-kawan saya yang mungkin kehilangan pekerjaan seperti iya, itu. betul, iya. Bagaimana caranya kita saya coba untuk gini, kita bekerja bersama gitu. Itu jadi partner seperti Kolaborasi itu. lah ya. Berkolaborasi seperti itu. Dan ternyata ya alhamdulillah bisa berjalan sih. Iya, alhamdulillah ya. Jadi memang itu yang dibutuhkan sebenarnya Bu, nggak bisa sendirian ya Iya, sekarang ya betul. kondisi begini ya. Harus tolong menolong Iya, gitu. betul. Bener Bu, oke. Bu Aning, oke, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya, ngobrol-ngobrolnya sangat inspiratif sekali gitu ya. Dan juga buat sahabat DNTV, ini salah satu apa namanya tuh inspirasi buat kita ya. Wah tadi Bu Aningnya bilang kita nggak boleh kalah dengan situasi dan keadaan gitu. Bagaimanapun ke depan kita harus tetap berjalan, bagaimanapun situasinya. Oke, sahabat DNTV, sekian saja jumpa kita hari ini, bincang-bincang kita dalam inspiratif story ini. Salam DNTV, inspiratif terpercaya. Ini enak banget loh guys. Maka jajanan pasar adanya di kafe. Adanya cuma di Dudut Kitchen. Mantap banget.
Cobain deh. Bagi dong. Boleh, boleh. Enak kan? Enak banget nih. Ini beli di mana nih? Edudut Risoles. Enak banget. Enak.